Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, sobat-sobat Sobter semuanya, Mimin akan melanjutkan ceritanya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Lanjut. Bab 2589 sampai bab 2592. Pan Wei menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata, "Kamu bajingan." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Heita dan yang lainnya di bawah mendengarnya berteriak, "Oke, instruktur, ini yang kamu katakan, jangan berbohong." Ye Chong He tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Wajah Pan Wei memerah dan dia melambai kepada semua orang, "Kamu bajingan, mengapa kamu tidak pergi berlatih?" Semua orang segera pergi berlatih, tetapi sebelum mereka pergi, mereka semua melihat kembali ke celah itu, seolah-olah mereka sedang memikirkan tentang itu di dalam hati mereka. Dia diam-diam memutuskan untuk membuat celah serupa sesegera mungkin. Pan Wei memandangi orang-orang ini dan tidak bisa menahan nafas, dan tiba-tiba sebuah tinju kecil berwarna merah muda mengenai dada Ye Chong. Dia berkata, "Kamu jahat sekali." Ye Chong terkekeh, meraih kepalan tangan kecil berwarna merah muda Pan Wei, dan berkata, "Ayo lanjutkan selagi semua orang pergi." Dengan itu, dia meraih kepalan tangan Pan Wei lagi. Sang putri mengangkatnya dan berjalan ke dalam rumah. Pan Wei menekan dada keras Ye Chong, jantung kecilnya berdebar kencang. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan lagi? Lakukan." Ye Chong berkata dengan senyum jahat, "Itu tidak cukup sekarang, ayo lanjutkan." Pan Wei dengan cepat memohon belas kasihan, "Oh, tolong luangkan waktumu. Kami baru bertemu lebih dari 1 jam, dan kami belum melakukan hal lain." "Itu tidak apa-apa." Ye Chong terkekeh, lalu melemparkan Pan Wei ke tempat tidur. Malam itu, Ye Chong dan Pan Wei keluar dari kamar. Mereka berdua pergi ke kantin untuk makan bersama. Anggota tim lainnya masih berlatih, dan mereka secara spontan dan terus-menerus meningkatkan volume latihannya. Meskipun mereka hampir mencapai batasnya, semua orang mengertakkan gigi dan bertahan, dan tidak ada yang berhenti. Dan celah tanpa dasar itu adalah tujuan mereka. Ini bukanlah kesenjangan yang tidak bisa diatasi, namun dapat memacu semangat juang mereka. Ketika Pan Wei melihat adegan ini, dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia menghela nafas dan menatap Ye Chong dengan marah. Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Semua orang sedikit iri saat melihat Ye Chong dan Pan Wei terlihat begitu manis. "Apa-apaan ini? Dari mana asal anak ini?" Ying Jun dan berkata, "Ya Tuhan, aku baru ingat, Lao Bai, saingan cintamu begitu kuat, sepertinya kamu dalam bahaya." Kemudian, Huazi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Hei, itu tidak benar, Lao Bai. Bukankah kamu bilang dia adalah apakah dia saingan cintamu? Mengapa dia memiliki seorang wanita di luar? Sekarang dia bersama Kapten Pan lagi. Apakah pria ini begitu riang? Aku." "Cao, ya, bajingan ini, tidak, aku harus mengalahkannya dengan kekuatanku. Aku tidak boleh membiarkan dia menggertak Kapten Panku," kata Heita. Bai Yingjun berkata dengan kejam, "Ya, itu dia, bajingan ini." Dia melihat ke celah itu. "Ngomong-ngomong, pernahkah kamu memperhatikan, kaki Kapten Pan sepertinya agak lemah," kata pria berotot itu penuh arti. Mendengar ini, semua orang menghela nafas, terutama Heita. Dia paling menyukai Pan Wei. Dia melihat celah itu, lalu dengan keras meremukkan bola besi di depannya dengan jarinya. Segera setelah itu, jari-jari Heita tiba-tiba meluncur ke tanah, seolah-olah Heita ingin menggali celah yang sama dengan jarinya. Tapi dia hanya mengambil sebongkah lumpur. Keesokan harinya, cuaca tiba-tiba berubah mendung dan mulai turun hujan ringan. Hujan ringannya tidak deras, namun sangat sejuk saat menimpa saya, mendinginkan cuaca panas di Lingnan. Hujan ringan seperti itu secara alami tidak akan mempengaruhi latihan mereka. Semua orang berbaris di tempat latihan. Setelah mereka basah kuyup dalam hujan selama lebih dari 10 menit, Ye Chong dan Pan Wei berjalan keluar dengan santai.
Pan Wei juga memegang payung untuk Ye Chong. Semuanya berdiri tegak, kata Pan Wei. Meskipun setiap orang memiliki kebencian di hati mereka, mereka semua berdiri diam dengan patuh. Dan Ye Chong secara khusus meminta orang-orang ini untuk berdiri di tepi celah, selalu menggunakan celah ini untuk mengingatkan mereka. Ye Chong dan Pan Wei berdiri di sisi lain celah itu. Bajingan sialan, umpat Heita dalam hati. Yang lain juga diam-diam memarahi Ye Chong di dalam hati mereka. Tentu saja, Ye Chong tidak menganggapnya serius. Dia memandang orang-orang ini dan kemudian berkata, mulai hari ini, saya akan melatih Anda dengan ketat dan mengembangkan metode pelatihan lengkap untuk Anda masing-masing hingga Anda menjadi tim yang benar-benar kuat. Haha, kamu benar-benar pandai. Menggambar kue, tentu saja, semua orang ragu dengan kata-kata Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong duduk di bangku dan menyilangkan kaki. Pan Wei berdiri di belakangnya dan membantunya memegang payung. Melihat adegan ini, semua orang ingin memakan Ye Chong hidup-hidup. Terlalu berlebihan meminta dewi mereka untuk memegang payung. Kemudian, Ye Chong melihat ke arah Heita dan berkata kepada Heita, Heita, apakah kamu tidak suka berhubungan dekat dengan pohon-pohon besar? Mulai hari ini, kamu pergi dan gosok kulit pohon itu untukku. Ingat, kamu hanya bisa menggosoknya dengan telapak tanganmu. Apa, gosok kulit kayunya? Heita tertegun. Ye Chong mengangguk, ya. Anda diharuskan menghaluskan semua bagian kulit kayu yang bergelombang, tetapi Anda tidak diperbolehkan merusak kulit kayu, dan Anda tidak diperbolehkan melukai pohon. Jika Anda melukai sepotong kulit kayu, Anda akan didenda 50.000 lompatan katak. Silakan. Pelatihan macam apa ini? Di mana Menara Hitam bisa melakukan ini? Pan Wei berkata, kenapa kamu tidak pergi cepat? Ini perintah instruktur Ye Chong. Heita tidak punya pilihan selain menatap tajam ke arah Ye Chong, lalu berbalik untuk menggosok kulit pohon. Lalu, Ye Chong menatap pria berotot itu, dia diam-diam meledak dengan energi sejati, menendang batu kecil, dan menabrak lempengan batu 1000 emas di tempat latihan. Dalam sekejap, lempengan batu itu hancur berkeping-keping. Lalu, semua orang mendengar suara bang, pria berotot dan yang lainnya terkejut. Apakah kamu tidak suka mengangkat piringnya? Bagus sekali, angkat piring itu, kata Ye Chong. Pria berotot itu tertegun. Apa? Semuanya pecah menjadi sampah. Bagaimana cara mengangkatnya? Masukkan kembali pecahan-pecahan itu ke dalam piring batu. Tidak boleh ada lem. Lalu angkat piring batu yang sudah dirakit itu ke atas kepala Anda. Setidaknya 10 kali sehari. Gagal sekali. 5.000 katak lompatan. Silakan, kata Ye Chong. Pria berotot itu masih ingin melawan, tapi Pan Wei memutar matanya ke arahnya, lalu bertarung di atas lempengan batu dengan cara yang aneh. Lalu, Ye Chong memandang Bai Yingjun. Bai Yingjun, apakah kamu tidak suka berlari? Selanjutnya, kamu berbaring di tanah dan berlari dengan keempat anggota tubuhmu, kata Ye Chong. Wajah Bai Yingjun berubah menjadi hijau karena marah. Apa? Berlari dengan 4 kaki? Ye Chong menganggap dirinya sebagai seekor anjing. Bukankah ini menghina? Catatan. Ye Chong tidak menganggapnya serius dan melanjutkan. Ngomong-ngomong, kamu masih suka menghancurkan bola besi, kan? Kamu harus menghancurkan bola besi sambil berlari. Menghancurkan 10 bola besi setiap 100 meter. Dan kamu perlu melakukannya hancurkan 40 bola besi dalam satu lingkaran. Untuk lebih dari 1 bola besi, batas waktu 1 putaran adalah 5 menit. Jika lebih lambat, maka akan menjadi 50.000 katak lompatan. 100 putaran sehari. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, kamu akan didenda 50.000 katak lompat. Hanya 100 putaran lagi. Bai Yingjun merasa bahwa Ye Chong jelas sedang mempermainkannya. Pan Wei mendengus. Apakah kamu tidak pergi? Bai Yingjun berjalan ke taman bermain dengan getir, merangkak, dan mulai berlari. Kemudian, Ye Chong berkata kepada Hua Zi lagi, kamu sepertinya suka berbicara banyak tentang kereta api. Biarkan aku memberimu kesempatan. Kamu meniup ke langit dan meniup semua hujan yang turun. Bahkan setetes hujan pun tidak jatuh dari langit. Itu tidak bisa menimpamu. Apa? Hua Zi tercengang dengan pernyataan ini. Mulai sekarang,
sampai hujan berhenti. Jika setetes hujan lagi menimpamu, satu tetes hujan akan membuat 500 lompatan, kata Ye Chong. Huazi tidak puas. Kamu hanya bercanda. Bagaimana ini mungkin? Kamu memintaku melakukan hal-hal mustahil ini. Siapa yang bisa meniup hujan hanya dengan satu tarikan napas? Apakah kamu pikir kamu bisa menggunakannya sebagai payung hanya dengan satu tarikan napas? Nafas. Pria berotot dengan kepala runcing segera bergabung. Haha, metode kultivasi macam apa ini? Apakah kamu tidak memberi kami rahasia? Kamu memang berbohong. Ye Chong tidak marah dan berkata, apa, kamu tidak menerimanya? Karena kamu tidak menerimanya, siapapun yang bisa membuat celah yang sama untukku akan dibebaskan dari pelatihan. Semua orang mengertakkan gigi dengan kebencian, dan Ye Chong benar-benar menggunakan celah ini sebagai alasan. Seolah-olah mereka ingin mengunyahnya dengan gigi mereka. Bukankah itu hanya retakan? Apa masalahnya? Retakan bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, kata Huazi. Hanya saja kalau tidak bisa sendiri kenapa harus tanya yang lain, ucap salah satu anggota tim di sebelahnya. Ye Chong tidak banyak bicara dan berdiri. Dia perlahan keluar dari payung Pan Wei. Lalu, Ye Chong mengangkat kepalanya dan meniup dengan lembut ke atas menuju langit. Akibatnya, semua tetesan air hujan yang tadinya rintik-rintik terhenti di udara, dan tidak ada setetes pun hujan di seluruh tempat latihan. Tanpa melihat ke langit, tak seorang pun akan menyadari sedang turun hujan. Saat semua orang melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Nafas ini justru menyebabkan tetesan air hujan berhenti di udara. Selain itu, Ye Chong langsung menghentikan tetesan air hujan di seluruh tempat latihan. Ini sungguh tidak manusiawi. Huazi menelan ludah, menutup mulutnya, dan pergi berlatih dengan sedih. Kemudian, Ye Chong mengusulkan beberapa metode pelatihan aneh untuk semua orang. Setelah mendengar metode ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati mereka. Apakah ini melatih kita, atau menghukum kita? Ini jelas merupakan penghinaan. Kebanyakan orang marah, meskipun mereka tidak mengerti, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Pan Wei tidak mengerti apa yang dilakukan Ye Chong, tapi dia tahu bahwa Ye Chong punya alasan untuk melakukan ini. Jadi, Pan Wei membantu Ye Chong dan mendesak semua orang untuk tidak malas. Sedemikian rupa sehingga semua orang kemudian diam-diam mengatakan bahwa Pan Wei telah berubah dan menjadi kaki tangan instruktur jahat itu. Semua orang dipenuhi kesedihan, kemarahan dan rasa malu, mengikuti instruksi Ye Chong dan berlatih sepanjang hari. Untuk sesaat, tempat latihan tampak seperti sirkus. Ye Chong, sebaliknya, mengobrol dengan Pan Wei lagi, dan mereka berdua kembali ke rumah sambil bercanda. Heita berdiri di samping pohon besar, mengikuti instruksi Ye Chong dan menggosok kulit pohon dengan telapak tangannya. Proses ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Selama dia memberikan sedikit tenaga, telapak tangannya yang besar akan mematahkan kulit kayu, jadi dia tidak berani menggunakan tenaga dan hanya bisa menggosoknya dengan lembut. Dan gesekan lembut hanya dapat menghancurkan lapisan lubang yang sangat dangkal. Jika Anda ingin memoles seluruh pohon, mungkin diperlukan setidaknya satu kehidupan berikutnya. Pikir Heita sedih, akibatnya, pada penghujung hari, Heita telah mematahkan kulit setidaknya 20 pohon, dan telapak tangannya dipenuhi kapalan. Tidak ada jalan lain, pada akhirnya, Heita menyelesaikan lompatan katak yang tak terhitung jumlahnya sebelum kembali makan dan tidur. Tidak hanya menara hitam, tapi yang lainnya juga. Anggota badan Bai Yingjun yang merangkak di tanah sebenarnya tidak secepat berlari di tanah dengan dua kaki. Lebih sulit lagi menyelesaikan satu putaran dalam 5 menit dan menghancurkan 40 bola besi. Setelah berlari kurang dari 2 putaran, dia lelah seperti anjing. Siapa yang mendatanginya selanjutnya? Setelah berlarian 2 kali, dia lelah seperti anjing. Pria berotot itu bahkan lebih parah lagi. Dia membutuhkan waktu setidaknya 2 jam untuk menyatukan disk tersebut. Kemudian, pria berotot itu mencoba berbagai cara, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengangkat piringan yang rusak itu. Pada akhirnya,
Saya gagal 4 atau 5 kali, namun tidak pernah berhasil 1 kali pun. Mereka yang gagal harus melompat ke taman bermain puluhan ribu kali. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan seorang Grandmaster sekarang, mereka masih akan kelelahan setelah melakukan semua ini. Semua orang merasa bahwa Ye Chong membalas dendam pribadinya, memperlakukan mereka seperti monyet dan membuat mereka menjalani pelatihan yang tak terkatakan ini. Namun, ketika semua orang melihat celah yang dalam, mereka semua menutup mulut dan mengertakkan gigi, seolah-olah mereka sedang mengumpulkan kemarahan dan bersiap untuk membuka celah yang sama dengan satu gerakan untuk menamparkan wajah Ye Chong. Semua orang mulai berlatih siang dan malam, dan kondisi fisik orang-orang ini berbeda dari orang biasa, mencapai kekuatan seorang master. Oleh karena itu, ketika mereka berlatih, kemajuan mereka sangat cepat. Orang-orang ini dengan cepat menguasai keterampilan dan mampu mencapai pelatihan yang dibutuhkan oleh Ye Chong. Hanya sedikit orang yang melakukan puluhan ribu lompatan katak setiap malam. Ketika Ye Chong melihat bahwa semua orang telah memenuhi persyaratannya, dia terus meningkatkan kesulitan untuk semua orang. Selalu ada keluhan di tempat latihan. Saat ini, saat Ye Chong berlatih, dia juga memperhatikan situasi Lin Wan. Setelah menunggu tubuh Lin Wan pulih sepenuhnya, dia membawa Lin Wan untuk menemukan pendeta Tao yang ajaib. Namun, tubuh Lin Wan sangat lemah, dan perlu waktu untuk pulih sepenuhnya. Ye Chong tidak terburu-buru dan mulai melatih orang-orang ini di sini dengan pikiran tenang. Seminggu kemudian, Ye Chong membagikan pil kepada setiap anggota tim dan memaksa mereka untuk memakannya. Alasan mengapa anggota tim ini terpaksa memakannya adalah karena anggota tim tersebut tidak membeli obat mujarab. Mereka merasa Ye Chong mempermalukan mereka. Faktanya, Ye Chong secara khusus mencari dalam waktu lama di Kilong Ridge pada hari itu sebelum dia menemukan sejenis rumput liar yang digunakan untuk memurnikan ramuan. Namun gulma ini mengeluarkan bau seperti kotoran yang disebut stingweed. Ye Chong menggunakan rumput bau sebagai bahan mentah untuk menyuling pil untuk semua orang. Meski rasanya aneh, ramuan ini cocok untuk orang-orang ini. Bagi orang yang menggunakan teknologi tinggi untuk mendapatkan kekuatan, ramuan tersebut dapat menahan meridian di tubuhnya, membuat kekuatan berjalan lebih lancar di tubuhnya. Namun, ini adalah efek obat yang kronis, dan tidak ada efek yang terlihat dalam 1 atau 2 hari. Oleh karena itu, fokus setiap orang hanya pada rasa ramuannya. Mereka tidak tahu betapa berharganya bagi para master di dunia seni bela diri untuk mendapatkan pil seperti itu. Menara Hitam pernah berkata kepada semua orang, "Kamu tidak tahu, aku melihatnya dengan mataku sendiri hari itu, instruktur sialan itu dan Kapten Pan pergi ke gunung belakang bersama-sama. Ketika aku kemudian pergi ke gunung belakang untuk memeriksa apakah mereka melakukan sesuatu yang tidak tahu malu, saya menemukan, potongan rumput kotoran di belakang gunung telah hilang, pasti direnggut oleh instruktur. Rerumputan kotoran adalah rumput bau, itulah nama yang diberikan oleh Heita dan yang lainnya." Benar, instruktur diam-diam membuat pil ini dari rumput yang bau. Sial, dia berbohong kepada kita dan mengatakan itu adalah obat mujarab. Hanya saja aku tidak tahu apa yang terjadi. Pada Kapten Pan kita yang cantik, dia juga telah berubah. Sekarang Pan Kapten juga datang bersamanya untuk berbohong kepada kami, sungguh keji. Semua orang berkomentar dengan marah. Obat mujarab yang diminta untuk mereka minum berbau seperti rumput kotoran, yang sama saja membuat mereka makan kotoran. Mereka mengira Ye Chong mempermalukan mereka. Meskipun Pan Wei juga terlibat, mereka percaya bahwa Dewi Cantik Kapten Pan, yang begitu cantik, tidak akan menyakiti mereka, jadi dia pasti telah disihir oleh Ye Chong. Dan mereka tidak tahu bahwa Ye Chong memberi mereka makanan, yang ingin dimakan oleh banyak orang di luar tetapi tidak bisa. Selama periode waktu ini, Ye Chong dan Pan Wei hidup seperti sepasang dewa. Tentu saja, Ye Chong juga membuat rencana pelatihan untuk Pan Wei. Pan Wei kini telah mencapai ranah Grandmaster tingkat Suan dan akan segera dapat menerobos ke Grandmaster tingkat surga. Ye Chong memberi Pan Wei banyak rahasia dan pada saat yang sama memberi Pan Wei banyak obat mujarab. Tentu saja kekuatan Pan Wei saat ini jauh lebih kuat dari yang lain,
dan tidak ditingkatkan dengan teknologi tinggi. Oleh karena itu secara alami ia tidak perlu meminum pil ramuan tinja seperti yang lain. Ramuan Pan Wei semuanya adalah ramuan berkualitas tinggi. Semua orang hanya mengira Ye Chong memihak dan memberi Pan Wei peluang kecil hanya untuk memenangkan Pan Wei. Jadi mereka semakin tidak puas dengan Ye Chong. Kudengar pil ini sebenarnya disediakan oleh saluran pertama untuk kita semua makan. Bajingan ini tidak akan memberikannya kepada kita. Jadi dia menggunakannya untuk merayu dewi kita. Tak tahu malu, Hua Zi berkata dengan penuh keyakinan. Kata-kata yang diucapkan. Tak tahu malu, jika ramuan ini diberikan kepadaku, dan kemudian aku memberikan ramuanku kepada Kapten Pan, aku tidak akan memiliki satu keluhan pun, tapi sekarang, tak tahu malu menjadi bajingan yang berbuat baik ini, kata Heita dengan marah. Dengan cara ini, setiap orang terus berlatih setiap hari di tengah penghinaan yang tak terhingga. Pada hari ini, Ye Chong dan Pan Wei pergi ke saluran pertama untuk melaporkan pekerjaan mereka. Setelah laporan itu, Pan Wei mengajak Ye Chong dan pergi berbelanja. Yang lain di pangkalan, tanpa instruktur dan Kapten Pan, akhirnya bisa mendapat hari libur. Semua orang merasa bosan, dan Hua Zi membual kepada semua orang tentang perangkat lunak AI baru yang baru saja dia unduh dari web gelap. Biar ku beritahu, ini adalah perangkat lunak AI membuka baju terbaru, baik itu foto, video, atau apapun, selama penampilan seseorang muncul di layar. Setelah pemrosesan cerdas AI, ia dapat diubah menjadi keadaan tanpa pakaian. Bagaimana? Seperti, bukankah kamu hebat? Hua Zi berkata dengan bangga. Tentu saja semua orang tidak mempercayainya. Aku pergi. Apa kamu membual? Iya. Kenapa aku tidak percaya? Benarkah? Heita berkata sambil tersenyum. Hua Zi berkata, tentu saja itu benar. Jika Anda tidak percaya, cari saja komputer dan coba. Namun, ada laptop di seluruh markas rahasia, tepat di kamar Ye Chong. Jadi, setelah beberapa diskusi, Hua Zi memutuskan untuk menyelinap ke villa Ye Chong dan Pan Wei secara diam-diam. Semua orang menyuruh Hua Zi untuk berhati-hati, jika Kapten Pan mengetahuinya, aku akan menghajarmu sampai mati. Namun, Hua Zi memiliki waktu beberapa saat dan sangat yakin dengan kemampuannya untuk menyembunyikan keberadaannya. Apalagi Hua Zi memiliki hobi yaitu menonton film, terutama menyukai film action dari negara tertentu, seperti Kiefer. Saya sudah lama tidak menontonnya sejak saya memasuki tempat pelatihan, dan itu sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, Hua Zi mengambil risiko dan menyelinap masuk. Segera, Hua Zi memasuki kamar Ye Chong dan mencuri komputernya. Kemudian, semua orang datang ke ruang tunggu dan tidak sabar untuk menyalakan komputer mereka. Ye Chong tidak terlalu menyukai komputer, jadi komputer tersebut tidak memiliki kata sandi. Hua Zi memasukkan USB flash drive-nya ke komputer dan menginstal perangkat lunak AI yang dia sebutkan di komputer. Kemudian, semua orang mengklik sebuah film berjudul Immature Peach. Ini adalah film remaja populer baru-baru ini dengan semua pria tampan dan wanita cantik di dalamnya. Ini hanyalah film sastra biasa. Kemudian, di bawah tatapan penuh harap dari semua orang, Hua Zi menggosok tangannya, menelan, lalu mengklik perangkat lunak AI-nya dengan mouse. Hasilnya, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Dalam film tersebut, semua orang awalnya mengenakan pakaian, namun begitu software dibuka dan diproses oleh AI, semua orang melepas pakaiannya. Ibarat manusia yang belum memakan buah kebijaksanaan. Mereka masih berjalan, berangkat kerja, dan mengobrol normal. Melihat adegan ini, darah semua orang mendidih, terutama saat melihat sang pahlawan wanita. Meski mereka semua tahu itu palsu, mereka tetap terlihat sangat bahagia. Saya harus mengatakan bahwa AI ini sangat kuat, bahkan bulu di tubuh anjing pun hilang. Saat semua orang sedang asyik menontonnya, mereka tiba-tiba mendengar suara helikopter datang dari kejauhan. Salah satu anggota tim dengan telinga tajam berkata, "Oh tidak, apakah Anda mendengar suara helikopter?" "Ya." "Tuhan, instruktur dan Kapten Pan pasti kembali." "Apa?" Semua orang segera bubar. "Hei,
Tunggu, bantu aku mengatasinya, teriak Huazi. Tapi sebelum kata-kata itu diucapkan, tidak ada seorang pun di sekitar. Huazi memarahi, kalian tanpa kesetiaan. Setelah mengatakan itu, Huazi segera mematikan komputer, lalu melakukan 3 langkah dan 2 langkah sekaligus, kembali ke kamar Ye Chong, dan mengembalikan komputer. Saat Huazi keluar dengan terengah-engah, pesawat sudah berada di atas kepala mereka. Huazi segera menyembunyikan jejaknya, lalu kembali ke ruang tunggu bersama yang lain, berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ye Chong dan Pan Wei turun dari helikopter. Pan Wei mengenakan pakaian baru dan menata rambutnya. Dia mengenakan celana pendek denim di kakinya dan kemeja lengan pendek abu-abu yang sangat pendek di bagian atas tubuhnya, yang dengan sempurna menggambarkan sosoknya yang sempurna. Rambut keriting merah mudanya menjuntai di bahunya, membuatnya terlihat sangat muda. Semua orang tercengang. Pan Wei membawa banyak tas, baju baru, dan segudang makanan enak di tangannya. Dia tampak sangat bahagia. Ketika semua orang melihat ini, mereka kembali merasa cemburu. Cemburu mengapa bukan mereka yang pergi berbelanja dengan Pan Wei. Pan Mei memandang semua orang dan bertanya, apakah kalian sudah berlatih dengan baik? Tentu saja, kami berlatih sangat keras, Huazi berkata dengan hati nurani yang bersalah. Terutama Huazi, Pan sudah mengenakan 1 set pakaian baru. Lalu Pan Wei meraih lengan Ye Chong dan berjalan ke kamar tidur. Saat ini, semua orang menghela nafas lega. Heita menepuk bahu Huazi dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saudaraku, kamu cukup cepat. Tentu saja, Huazi tersenyum. Siapa aku? Dia belum selesai. Wajah Huazi berubah dan dia berkata, ini tidak baik. Ada apa? Semua orang bertanya. Ya Tuhan, aku lupa menghapus softwarenya, kata Huazi. Apa? Semua orang tercengang. Perangkat lunak AI Huazi tertinggal di komputer Ye Chong, dan Ye Chong serta Pan Wei tidak mengetahuinya. Setelah kedua orang itu kembali dan membereskannya, hari sudah larut. Saat Ye Chong dan Pan Wei sedang beristirahat, mereka membicarakan beberapa hal yang mereka temui sebelumnya. Setelah matahari terbenam, mereka berdua makan lalu kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Saat ini, bulan jarang terlihat dan bintang-bintang di langit berkelap-kelip. Pada malam hari di punggung Bukit Kilong, udaranya sangat segar dan lingkungan sekitar tenang. Melihat ke atas, Anda dapat melihat bintang-bintang di seluruh langit. Pangkalan pelatihan berangsur-angsur menjadi sunyi, dengan lampu menyala di banyak ruangan. Pan Wei sedang duduk di jendela kamar tidur, mengagumi pemandangan malam yang indah di luar jendela untuk beberapa saat. Kedua kaki kecil Pan Wei menjuntai di luar jendela, berjalan bola-balik tanpa tujuan. Satu kaki telanjang, dan kaki lainnya memiliki sandal di antara kedua jari kakinya, terus-menerus menjuntai. Saat ini, ada 1 set Victoria's Secret berwarna merah, edisi terbatas tahun ini, di tempat tidurnya. Ini adalah set pakaian dalam terpanas tahun ini. Konon hanya sedikit pria yang mampu bertahan dalam ujian set pakaian dalam ini. Hei, sungguh, apakah kamu ingin menunjukkannya pada Ye Chong? Memalukan sekali, Pan Wei merasa sangat malu ketika memikirkan hal ini, wajahnya memerah. Dia menyentuh wajahnya yang panas dan bersandar di jendela. Kumpulan rahasia Victoria ini secara khusus dibeli oleh Pan Wei dan diam-diam membelinya di belakang Ye Chong. Dia ingin menunjukkannya kepada Ye Chong, tapi dia sedikit malu. Tetapi jika dia tidak menunjukkannya kepada Ye Chong, bukankah dia akan membeli pakaian itu dengan sia-sia? Pan Wei memikirkannya dan sudah memikirkan Ye Chong ngiler. Kemudian, Pan Wei menutupi wajahnya karena malu dan berkata pada dirinya sendiri, oh, aku sangat malu. Tapi saat ini, Ye Chong di sisi lain tidak tahu apa yang dipikirkan Pan Wei. Kalau tidak, dia tidak akan melakukannya. Dia akan sangat tenang. Sekarang, Ye Chong berdiri di pintu, mengagumi cermin. Ini adalah cermin yang baru dia beli hari ini, dengan bingkai bertatahkan berlian merah muda. Meskipun tidak ada kekurangan cermin di pangkalan pelatihan, Pan Wei hanya terlihat bagus di cermin, jadi aku membelinya. Ada terlalu banyak cermin di kamar Pan Wei,
Jadi dia meletakkan cermin itu di kamar Ye Chong, tepat di seberang meja Ye Chong. Ye Chong melihat ke cermin, itu adalah lantai ke cermin langit-langit, besar, bersih, dan gambarnya sangat jernih. Dan terlihat jelas bahwa cermin ini telah dipanjangkan secara khusus. Potret yang ditampilkan terlihat tipis dan panjang, dan dapat membuat orang biasa terlihat baik. Dan dengan sosok seperti milik Ye Chong meskipun dia sangat proporsional, dia terlihat agak terlalu panjang. Cermin? Cermin? Siapakah pria paling tampan di dunia? Ye Chong tiba-tiba bertanya. Tentu saja cermin itu tidak akan menjawabnya. Namun, yang ada di cermin hanyalah dirinya sendiri. Ye Chong berkata, "Oh, apakah itu saya? Sepertinya itu aku." Setelah bercanda sebentar, Ye Chong merasa bosan dan duduk di depan meja. Kemudian, Ye Chong menyalakan komputer. Dia menemukan bahwa komputernya tidak dimatikan, dan mengira dia lupa mematikannya. Jadi Ye Chong juga tidak peduli. Kemudian, Ye Chong membuka perangkat lunak obrolan video dan memutar panggilan video Lin Wan. Dia ingin mengobrol dengan Lin Wan, terutama untuk melihat bagaimana wajah dan kondisi fisik Lin Wan. Segera, panggilan video itu selesai, menjawab berhasil. Ketika wajah Lin Wan muncul di layar komputer, wajahnya terlihat sedikit kuyu. Tapi warnanya sedikit lebih merah daripada awalnya. Keduanya mengobrol beberapa kata, lalu, Ye Chong bertanya pada Lin Wan bagaimana kabarmu, rasakan tentang tubuhmu. Lin Wan berkata, saya merasa sedikit lemah, Ye Chong mengangguk dan berkata, tidak masalah, ini adalah fenomena normal, tapi kamu sudah pulih dengan cepat sekarang. Tentu saja, siapa saya? Saya bisa bangun dan bergerak sekarang. Lin Wan mengangkat dagunya dan berkata. Ye Chong tersenyum dan berkata, benarkah atau tidak, sebaiknya kamu tidak bergerak dan istirahat selama beberapa hari sebelum berbicara. Sungguh, kamu masih belum percaya, lihat saja, kata Lin Wan. Saat dia berbicara, Lin Wan mengambil teleponnya dan ingin bangun dari tempat tidur untuk menunjukkannya kepada Ye Chong. Tapi saat ini, saat Lin Wan tampil untuk Ye Chong dan bangun dari tempat tidur, dia hampir saat Lin Wan meletakkan ponselnya, mata Ye Chong melebar, dan seteguk darah tua hampir muncrat dari mulutnya, ternyata software AI. Huazi telah berjalan, namun, Lin Wan hanya menunjukkan wajahnya, jadi perangkat lunaknya tidak ada gunanya. Namun, sekarang seluruh tubuh bagian atas Lin Wan muncul di layar. Perangkat lunak pengupasan AI ikut berperan, ketika dia melihat adegan ini, Ye Chong memuntahkan seteguk darah. Dia tidak melakukannya. Saya belum tahu tentang perangkat lunak AI, dan mengira Lin Wan lah yang sengaja tidak mengenakan pakaian. Dia tidak menyangka, apa yang terjadi pada Lin Wan, apakah dia sengaja menunjukkannya kepadaku? Xiao Wan, kamu tidak melakukannya dengan sengaja, kan? Tanya Ye Chong. Saat ini, Lin Wan masih sangat lemah dan masih sulit untuk bangun dari tempat tidur. Lengannya lemas sekarang dan dia hampir gagal. Lin Wan berpikir itulah yang dibicarakan Ye Chong. Lin Wan tersenyum dan berkata, tentu saja aku melakukannya dengan sengaja, aku hanya menggodamu. Ye Chong terdiam, apakah kamu menggodaku dengan ini? Apakah harganya terlalu tinggi? Kapan Lin Wan menjadi berpikiran terbuka? Wajah Ye Chong memerah. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, Xiao Wan, kamu masih tahu bagaimana cara bermainnya, Lin Wan sama sekali tidak mengerti maksud Ye Chong. Saat ini, dia sudah bangun dari tempat tidur dan duduk di tepi tempat tidur. Dia pikir Ye Chong sedang memuji dirinya sendiri. Jadi dia menggelengkan bahunya dengan bangga dan bertanya, bagaimana itu? Ye Chong hampir mimisan lagi dan berkata, ini tidak kecil. Tidak kecil? Apa yang tidak kecil? Lin Wan bertanya dengan bingung. Lalu, Lin Wan melihat Ye Chong tampak sedikit aneh. Ye Chong, ada apa denganmu? Apakah kamu berdarah? Ada apa dengan matamu? Mengapa kamu melihat langsung ke layar? Apa yang kamu lihat? Lin Wan bertanya. Wajah lama Ye Chong memerah, mengira Lin Wan benar-benar tahu apa yang dia tanyakan. Tapi saat ini, pintu Ye Chong berderit terbuka.
Ye Chong awalnya hanya ingin mengobrol normal dengan Lin Wan, tapi dia tidak melakukannya. Aku tidak menduganya sama sekali, Lin Wan akan bermain seperti ini. Oleh karena itu, Ye Chong tidak mengunci pintu. Ye Chong, lihat aku mengenakan gaun ini, kelihatannya bagus. Pada saat ini, Pan Wei, mengenakan setelan Victoria's Secret berwarna merah cerah, berdiri di depan pintu Ye Chong. Set pakaian dalam seksi klasik ini, dengan warna merah halus dan lubang samar, ditambah dengan kulit Pan Wei seputih susu dan sosoknya yang menggairahkan, sungguh tak terkalahkan, seperti goblin kecil yang panas, berdiri di depan pintu Ye Chong. Sebelum Pan Wei selesai berbicara, dia melihat layar Ye Chong. Pan Wei tertegun sejenak, lalu langsung bereaksi, "Oke. Ye Chong, kamu mesum? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencari seorang gadis dan mengobrol dengannya? Ye Chong, kamu sangat tidak tahu malu," kata. With itu, Pan Wei menghentakkan kakinya dengan marah, berbalik dan pergi. Ye Chong baru saja berbalik dan melihat penampilan Pan Wei, dan darah tiba-tiba muncrat dari hidungnya. Yi Kuyue. Hari ini, Ye Chong merasa darahnya terkuras habis. Dia masih belum tahu kenapa dia begitu bahagia hari ini, atau apakah dia sedang bermimpi. Akibatnya, Pan Wei memarahinya, dan Pan Wei berbalik dan pergi. "Anak kucing, tunggu, biar ku jelaskan," Ye Chong dengan cepat mengejarnya. "Apa yang harus aku lakukan kali ini? Ini salah paham." Ye Chong tersipu dan sangat ingin mencari Pan Wei untuk menjelaskan, lupa bahwa dia masih mengobrol dengan Lin Wan. Saat ini, Lin Wan di layar kebetulan melihat Pan Wei di depan pintu. Pada awalnya, Lin Wan terkejut dan bertanya, "Ye Chong, bagaimana bisa ada gadis cantik seperti itu, dan dia berpakaian seperti ini, berdiri di depan pintu Anda? Apa yang terjadi?" Kemudian, Lin Wan tiba-tiba bereaksi. "Nona, wanita macam apa yang baru saja dikatakan wanita itu? Apakah itu wanita yang dicari Ye Chong? Oke. Aku tidak menyangka Ye Chong akan menjadi seperti ini, sungguh tidak tahu malu," Lin Wan berpikir dalam hati. Detik berikutnya, Lin Wan mendongak dan melihat cermin di seberangnya. Sebelumnya, Ye Chong sedang duduk, tepat di antara layar komputer dan cermin. Oleh karena itu, Lin Wan tidak dapat melihat cermin. Tapi sekarang, Ye Chong pergi. Lin Wan melihat layar komputer Ye Chong di cermin dan melihat efek pemrosesan AI. Untuk sesaat, Lin Wan merasa malu dan marah. "Sialan Ye Chong, lihat apakah aku tidak membunuhmu ketika aku melihatmu," Lin Wan berkata dengan wajah merah, dan dengan cepat menutup perangkat lunak obrolan. Bersambung.